Shalom. Gimana Shalom. teman-teman kabarnya? Baik, luar biasa pastinya kabarnya. Udah lama banget kita libur PA nggak Iya, sih? kangen banget. Ih pasti. Rindu nggak? Rindu nggak yang di rumah kangen PA nggak sih? Sesuai tema kita pada hari ini, rindu. Rindu sapa. Rindu Oke, memuji Tuhan. Iya benar, rindu memuliakan nama mendengarkan. Tuhan, kumpul bareng, ya nggak sih? Iya dong. Oke, sebelum kita mulai PA pada Sabtu malam ini, lebih baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari teman-teman kita berdoa, aku yang pimpin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu Komparem GKJ Sabdo Winedar akan mengadakan PA Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Nah, siapa yang di sini rindu buat memuji nama Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan online. Iya, angkat tangan online. Semuanya pasti rindu dong ya Kak ya? Iya. Kalau rindu, aku mau kalian di rumah bangkit berdiri. Ikut berdiri, ikut nyanyi. Ikut berdiri, bangkit berdiri. Ya bener sih, ikut berdiri. Oke. Kalian yang di rumah bangkit berdiri, pemanasan kaki. Kan udah lama kan kalian gak memuji nama Tuhan. Ayo jujur. Kalian selama libur PA di rumah rebahan memuji nama Tuhan. Atau yang lainnya TikTokan. Ayo jujur. Yang cewek-cewek ngapain ya kalau cewek-cewek ya? TikTokan dong. Kalau yang cowok biasanya ngapain ya? Mabar pastinya, ya nggak sih? Yang cowok-cowok ngapain? Yang cowok-cowok ngapain? Mas Erik ngapain di rumah Mas? Gabutan mah Erik mah. Oke, kalian udah pemanasan? Kalau udah, aku mau ajak kalian nyanyi bareng-bareng. Iya. Udah siap belum? Siap dong pastinya. Siap kan? Kalau udah, siapkan tepuk tangan kalian yang paling meriah. Kita akan memuji Tuhan bareng-bareng lagi. Yes. Patah semangat ya. Aku mau kalian lompat-lompat. Walaupun di rumah Memuji aja. Tuhan, walaupun kita nggak kumpul jadi satu, kita tetap memuji Tuhan, oke? Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kemenanganku Yuk. hari. Ku menantikanmu beri kekuatan baru. Hey, hey. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman apa? Ku kan terbang di dalam-Mu Tuhan. Let's King Komparem. Tetap semangat ya, oke? Let's go dance. Kita ulang dari awal ya. Firman-Mu Tuhan bagiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu berikan kekuatan
kemuliaan dulu buat Tuhan. Siapa yang di sini mengaku bahwa Tuhan kita tuh raja? Saya angkat tangan. Siapa ya? Angkat Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, Iya. pemusik ya, angkat tangan. Kalau kita tahu Tuhan kita raja, Tuhan kita selalu ngasih kita nafas, Iya. selalu ngasih kita apa ya? Berkat tiap hari. Iya, berkat tiap hari. Kita harus ngapain? Bersyukurlah pastinya. Iya, nggak sih? bersyukur. Buat kita naikkan rasa syukur kita pada malam hari ini, ya kan? Iya. Hujan-hujan, kita mau lompat-lompat biar nggak dingin. Gimana? Kita akan lompat lagi, nyanyi lagi. Bentar, aku mau ngetes. Lompat dulu 3 kali di rumah aja. Gimana? 1, 2, 3. Ada request tuh dari Mbak Mana Ada request. request. Suruh lompat tapi dia nggak lompat guys. Yes. Oke, buat naikkan rasa syukur kita pada hari ini, aku mau ngajak kalian bangkit berdiri lagi, kita puji Tuhan lagi. Oke, tetap semangat ya. Kita mau apa ya? Dugem rohani. Dugem rohani. Iya, benar, dugem rohani. Mantap guys. Hey. Malam mingguan, dugemnya di rumah aja, dugemnya nyanyiin firman Tuhan. Iya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku demi hidupku. Semuanya nyatakan. Percaya
gimana? Yeay. Goyang lagi. Ikutin beatnya. Ikutin iramanya. Yeay, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, kita udah capek belum sih? Udah capek belum? Aku di sini udah agak ngap ya. Kalian di rumah juga harus udah ngap. Pasti Kalian sibuk banget guys. gimana? Udah berkeringat apa belum? Jawab coba. Nggak kedengeran. Kena hujan. Kalau kalian udah berkeringat, udah capek, sekarang kalian duduk, cari posisi yang terbaik, ambil nafas, biar nggak capek. Ambil posisi yang paling enak. Renungkan kalau kasih setia Tuhan itu besar. Kasih Tuhan itu selalu nyata buat kita. Tuhan tuh selalu ngerti apa yang jadi pergumulan kita, apa yang jadi masalah kita. Tuhan tuh selalu tahu. Jadi kalau kamu ada masalah, gak usah takut, dijalanin aja. Tuhan pasti punya rencana. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran diri di dalam janji dan kasih setiap Tuhan yang Tuhan beri pada kita. Untuk selamanya, ku berserah di dalam kehidupan Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita ratapi seberapa besar kasih Tuhan buat kita. Kita pujikan sekali lagi yang sungguh-sungguh.
dipersilahkan maju. Tadi udah puji-pujian sama teman-teman yang lain. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 1 ayat 8. Oke, Filipi 1 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Diulangi. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Oke, tema pada malam hari ini apa ya? Ada yang sudah tahu temanya apa? Iya, betul sekali. Temanya tentang rindu. Oh, asik ya. Malam minggu, hujan syahdu, ngomongin tentang rindu lagi. Aduh, jadi deg-degan. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa surat Filipi ini ditulis oleh siapa? Rasul Paulus, ya betul. Jadi surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus saat itu sedang dipenjara di Roma. Nah, surat Filipi ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi pada zaman dahulu sebelum Rasul Paulus itu dipenjara, Rasul Paulus pernah memberitakan firman Tuhan ke Filipi dan di situ terbentuklah suatu jemaat di Filipi seperti itu. Dan bahkan setelah Rasul Paulus itu dipenjara, Rasul Paulus tidak lupa terhadap jemaat Filipi, makanya dia berkirim surat. Nah, apa sih kirim surat? Isi dari kiriman surat ini, yang pertama, kalau kita lihat dari perikop ini, dari Filipi 1, itu tentang salam pembuka. Jadi suratnya itu dimulai dari salam sampai inti-intinya seperti itu. Nah, di sini hati Paulus itu dipenuhi oleh sukacita. Sukacita apa? Tentunya sukacita terhadap jemaat Filipi yang saat itu sedang dipikirkan. Ya, walaupun di dalam penjara, Rasul Paulus ini selalu memikirkan jemaat-jemaat yang pernah dia beritakan Injil. Jadi tidak pernah lupa untuk mengingat kembali jemaat-jemaat itu yang sudah dari mulai nol sampai sekarang terbentuk jemaat yang sangat besar seperti itu. Dan Paulus dipenuhi sukacita karena kemitraannya dengan orang-orang Filipi seperti itu. Dalam pekerjaan pelayanan, dalam kerinduan agar mereka terus bertumbuh juga. Jadi sangat bersukacita. Siapa yang di sini lagi sukacita? Ada? Angkat tangan. Yang lagi sukacita? Kenapa sukacita? Ada yang tahu? Ada yang aku sukacita nih Kak, karena ternyata UN dihapuskan yang kelas 3. Aku sukacita karena Tuhan sudah masih memberikan nafas hidup sampai saat ini, itu sukacita. Tapi Paulus walaupun dalam penderitaan penjara, dia tetap bersukacita. Oke, sekarang gini, kenapa kok ayat ini penting, kenapa harus nulis surat terhadap jemaat Filipi dan lain sebagainya. Kita pernah menanam, sekarang lagi booming nanam tanaman kan ya, nanam tanaman. Kalau kalian nanam tanaman, nanam bunga, nanam buah, nanam sayur, nanam apapun, itu kalian sebelum nanam membutuhkan apa aja? Ada tanah, pot, dan lain sebagainya, pupuk, bibitnya seperti itu. Saat bibit itu kalian tanam, langsung tumbuh enggak? Harus disirami enggak? Harus dipupuk juga enggak? Nah, seperti itulah jemaat Filipi ini juga di saat sudah ditanam sama Paulus, ditanam
Injil gitu ya sama Paulus ini, agar mereka itu mengerti Injil, itu juga disiram sama Paulus. Dan hebatnya Paulus di sini adalah sebagai manusia biasa, kita kadang lupa terhadap Tuhan. Kita susah untuk melayani dalam penderitaan. Tapi di sini Paulus itu mengajarkan kepada kita, walaupun dia di penjara, walaupun dia dalam penderitaan, tapi Paulus tetap mengingat jemaat yang saat itu sedang dibangunnya, dibentuknya. Paulus demikian merindukan jemaat-jemaat ini walaupun di dalam penjara. Kalau kita manusia biasa nih, lagi sakit gitu aja, untuk pelayanan gimana? Aras-arasan kan? Kalau lagi ada badai, untuk pelayanan gimana? Nantilah kalau badainya sudah berlalu, aku akan pelayanan. Padahal Tuhan merindukan kita itu setiap saat. Tuhan tidak merindukan kita saat kita bahagia saja. Demikian juga teman-teman kita. Mungkin saat ini kita nggak tahu ya, mungkin ada teman yang langsung ngomong, aku merindukan kamu loh, seperti itu. Karena kita udah lama banget nggak ketemu. Kita cuma ketemu via telepon, via video call, seperti itu. Tapi tidak bisa bertemu dengan tatap muka langsung seperti itu. Pernah nggak kalian merindukan teman-teman kalian? Yang sosoknya mungkin bisa kalian raba kapan-kapan, seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian juga akan merindukan Tuhan? Yang mungkin saat ini kalian lagi jauh sama Tuhan. Apapun kerinduan itu, mau kerinduan sama Tuhan, mau kerinduan sama teman, mau kerinduan sama siapapun, mau kalian itu dalam kondisi baik, maupun kalian dalam kondisi buruk, itu kalian harus tetap semangat gitu ya. Kenapa? Karena kerinduan itu untuk semua orang. Karena kerinduan itu bisa dirasakan oleh semua orang. Mungkin saat ini yang lagi letih lesu, ayolah semangat. Teman-teman kalian juga merindukan kalian. Ada yang cuma jadi penonton setia grup WA, yang hanya pembaca saja. Ayolah berkomunikasi yang baik. Paulus saja yang di dalam penjara, dia bisa berkomunikasi, bisa berkirim surat dengan baik kepada jemaat yang dirindukannya. Nah kalian sama sahabat, sama teman, sama keluarga, sama semuanya, kalian bisa untuk mengungkapkan kerinduan kalian itu. Nah, satu lagi, dalam kerinduan ini, sebetulnya kalau kita lihat, Paulus sama jemaat yang dikirimi surat, itu derajatnya lebih tinggi siapa? Lebih tinggi Paulus kan? Tapi dia mau loh merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk orang-orang lain, orang-orang yang saat ini mungkin lagi jadi jemaat biasa seperti itu. Dia mau loh merendahkan diri. Kalau kalian mau yang jadi yang terbesar, maka jadilah yang terendah. Itu yang diajarkan Paulus dalam firman ini. Jadi satu, kalau kalian rindu, ya ayolah ungkapkan gitu. Teman-teman kalian yang di sini pun juga rindu sama kalian. Mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita bisa bertemu secara online. Ayolah kasih kabar gitu. Kalau kalian memang membaca. Biasanya kalau anak muda zaman sekarang itu susah banget ya untuk ngomong, untuk membalas seperti itu. Biasanya grup-grup WA cuma jadi koran-koran bekas yang cuma dilihat, kadang cuma dibuka toh tanpa dibaca, seperti itu. Anak-anak muda zaman sekarang seperti itu? Ya? Kalau begitu kenapa grupnya nggak dihapus saja? Dibubarkan saja grupnya. Itu wujud komunikasi, ya toh? Wujud komunikasi. Kalian
kalau rindu sama seseorang, kalian menyapa dan kalian didiamkan, bagaimana rasanya? Hancur ya, hancur. Tapi ini kalau zaman dulu kan nggak bisa nih. Kita kalau zaman sekarang enak ya, kita buka HP, kita rindu siapa, kita video call sama itu, mukanya udah ada di layar HP. Sedangkan di sini Paulus rindu sama jemaat-jemaat Filipi, dia tuh nulis surat loh di penjara. Dan surat itu nggak cuma terkirim, kalau ini dikirim nanti langsung diterima, enggak, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan baru sampai di jemaat. Sekarang rindu tuh gampang. Kalau kalian mau actionnya, gitu. Mau, aku rindu gini-gini, ya wes, nggak usah ngomong tok, ayo laksanakan. Rindu sama seseorang, ya wes chat sekarang, telepon sekarang. Gitu. Kalau nggak punya nomornya, cuma ada di grup, ya udah disapa di grup. Ya, grupnya itu biar nggak jadi grup mati gitu. Jangan sekarang banyak banget grup-grup mati. Saya di sini ada berapa grup ya? Saya sendiri punya 30-an grup. Yang aktif itu cuma beberapa. Dan dari beberapa itu yang aktif juga cuma orang-orang itu saja. Sebenarnya rindu untuk berkomunikasi, tapi kadang bingung, aku mau komunikasi apa, mau jawab apa. Takutnya kalau saat jawab, nanti salah. Nanti dikira caper, seperti itu? Ada yang pernah mengalami? Ya, tapi yang namanya rindu untuk dijawab, untuk didengar, itu ya kalian juga harus. Gimana sih kita memposisikan diri sebagai orang yang ngirim pesan itu loh, pesan kerinduan itu gimana? Kan gak enak ya, udah ngechat panjang lebar gitu-gitu, cuma dibaca. Padahal kan kita juga butuh ya jawaban, iya atau enggak, baik atau buruk kabarnya, seperti itu kan butuh. Jadi mulai sekarang dari Paulus kita belajar yang dulu aja sulit dilakukan, yang dulu aja tidak mudah untuk beri kabar, tapi dia tetap melakukan walaupun dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk bertukar kabar ya saat di penjara, tapi dia melakukan apapun, bahkan nulis itu sesuatu hal yang sulit dilakukan zaman dulu, itu dilakukan loh oleh Paulus. Lah sekarang kita ngetik aja sambil merem itu bisa. Ayolah, biarkanlah rindu-rindu ini tidak hanya berhenti, tapi berkembang seperti itu, ya. Amin, saudara. Amin. Ya, Pak MC. Nah, gimana firman-Nya pada malam hari ini? Terberkati enggak? Terberkati banget pastinya. Iya, semoga firman kali ini itu bisa dijalankan dengan baik, enggak cuma didengarkan doang, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Semoga kita sama-sama bisa menjalani firman ini dengan baik. Amin. Ya, biar firman-Nya juga jadi berkat buat kita semua. Iya. Nah, sebelumnya kita makasih dulu buat Mbak Oh Yovika. iya. Terima kasih Mbak makasih Yovika. Mbak Yovika. Mas Tuhan Yesus Firman. memberkati. Amin. Nah, kan kita udah firman, udah apa lagi? Nyanyi udah senang-senang. Terus mau ngapain lagi nih? Mau ngapain lagi? Aku tanya dulu. Mau ngapain? Mau ngapain ayo? Mau ngapain? Teriak dari sana. Apa? Wow, mau nyanyi lagi? Nyanyi Oke. sambil TikTokan. Oh bener-bener, aku punya ide gimana kalau lagu ini kita nyanyiin sambil TikTokan. Iya ya, pasti seru Gimana? banget, pasti seru banget. Nanti diajarin sama Kak Sinta, oke? Iya. Mbak. Gimana? Mau nggak?
mau dong pasti. Tapi diikutin terus kalau bisa nanti di video dikirim. Bener. Dikirim Mau ke mau grup. tugas komparem. TikTokan di video habis itu dikirim. Gimana? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk lah. Yang jawab masuk besok. Nah, oke. Mau nggak? Mau? Jadi kita nyanyi sambil TikTokan, oke? Oke. Oke Oh, lah. Nengga gini, kalau nanti banyak yang bikin TikTok toh, nanti dikirim, nanti di repost di IG, terus nanti ada hashtagnya tugas komparem gitu gimana? Nah, gimana mau? Ya udahlah, kita langsung aja. Yuk, cus. Dicontohin Musik. dulu, oke? Dicoba ya nggak apa-apa. Musik. Ini Jangan patah lagunya semangat ya. asik banget buat goyang loh. Tetap semangat loh ya, nggak boleh ada yang loyo-loyo. Goyangnya lebih slow. Siang begitu basah, lebih kuat dari dosa. Kasih yang apa? Siang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
udah di penghujung acara. Untuk sebelum kita menutup PA pada hari ini, kita mau posisi berdoa. Kita mau tutup PA hari ini dengan berdoa. Berdoa penutup, Risa yang ngantarin. Oke, kita akan doa penutup, saya antarkan. Teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati PA pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Mbak Yovika yang telah memberikan firman yang bisa menjadi teladan di hidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga mau menutup PA pada malam hari ini. Semoga bulan-bulan depan kita bisa berkumpul lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Dadah. Sampai jumpa di PA minggu depan.